Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa mengerjakan atau melihat dan memperhatikan praktikum pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai web proxy. Apa itu web proxy? Web proxy merupakan perangkat antara komputer klien dengan internet. Konsep kerja dari web proxy ini adalah menampung request akses dari klien, kemudian meneruskannya ke internet. Fungsi dari web proxy itu ada banyak, tetapi saya masukkan dua. Pertama, caching ataupun apapun itu, yaitu menyimpan beberapa konten web yang disimpan di memori mikrotik. Kemudian konten tersebut akan digunakan kembali apabila ada permintaan konten lagi. Kedua, filtering, yaitu dapat membatasi konten-konten tertentu yang di-request atau diminta oleh klien. Dalam kata lain, membatasi akses situs tertentu. Ekstensi file tertentu dapat melakukan redirect atau pengalihan ke situs lain dan membatasi metode akses HTTP. Nah, hal ini tidak dapat dilakukan jika hanya menggunakan NAT. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk ke prakteknya. Baiklah, kita mulai prakteknya. Pertama, kalian buka Oracle VirtualBox-nya, lalu jalankan mikrotik virtual kalian. Ketika mikrotik virtualnya sudah berjalan, kita buka Winbox. Nah, kita pilih salah satunya. Di sini saya belum setting sedikit pun mikrotiknya, maka dari itu kita akan setting mikrotiknya itu IP address dan juga konfigurasi awal. Kita pilih salah satu, connect. Nah, mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit. Ketika kita sudah terkoneksi, kita perbesar. Oke, setelah terbuka, kita masuk ke new terminal. Nah, di new terminal ini kita akan menggunakan command atau command, dengan kata lain kita menggunakan coding bahasa gaulnya. Baiklah, kita mulai masukkan codingnya atau perintah. Seperti yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya, itu apabila kalian sudah tersetting ataupun sudah terkonfigurasi, kalian bisa skip saja bagian ini lalu ke bagian web proxy-nya. Apabila kalian ingin mengikutinya dari awal lagi, silakan ikuti. Pertama, kita lihat interface yang tersedia. Nah, di sini ada dua kan? Sama pada materi sebelumnya, kita akan ganti nama dari nama dari kedua interface ini agar lebih mudah untuk membedakannya. Karena apabila Ether 1 atau Ether 2 itu kadang kita tertukar. Nah, agar tidak tertukar, kita rubah namanya dengan perintah yang sudah kalian ketahui juga. Interface set 0 name sama dengan, karena settingan kita dari awal untuk set 0 itu terkoneksi ke internet, maka kita akan masukkan nama internet saja agar lebih mudah. Enter. Lalu kita akan rubah juga yang kedua, set 1. Nah, untuk namanya silakan kalian bebas memasukkan namanya, mau itu nama kalian ataupun nickname kalian, baik itu di dalam game, nickname di dalam game, nama panggilan kalian, silakan kalian bebas. Untuk sebagai contoh, kita buat saja Pici
PC saya, enter. Nah, kita lihat apakah sudah berubah atau tidak. Nah, di sini sudah berubah. Setelah kita menyelesaikan interface nama atau nama untuk interface, lalu kita akan memberikan IP-nya. IP pada IP untuk interface yang sudah kita lihat tadi. Bagaimana cara memberikan IP-nya? Mungkin kalian sudah tahu. IP add, mohon maaf, IP address add addresses atau address sama dengan. Nah, untuk IP ini kalian bisa masukkan terserah kalian. Sebagai contoh 192.168.10.2/24. Nah, IP address ini kita masukkan untuk interface internet. Enter. Kemudian kita masukkan juga dengan yang berbeda. Kita masukkan 11.1/24 untuk PC saya. Enter. Nah, setelah kita memberi IP address, kita bisa melihat apakah IP address ini sudah tersetting atau tidak dengan cara mengetik perintah IP address print. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, setelah ini kita akan mengatur DHCP server. Bagaimana cara mengaturnya? Kalian sudah tahu, kita mengetik perintah IP DHCP strip server setup, lalu kita enter. Nah, yang mana kita akan pasang DHCP servernya? Itu kita bisa memilih antara interface internet atau interface PC saya. Oke, sebagai contoh kita atur saja yang interface PC saya. Nah, di sini sudah tersedia IP address space-nya. Jadi kita sebenarnya hanya tinggal enter saja sampai DHCP setup ini selesai. Tetapi kita juga harus memperhatikan apakah ada kesalahan atau perbedaan. Oke, kita enter. Gateway-nya 1. Nah, ini range address-nya yang awalnya dari 2 sampai 192.168.11.2 sampai 11.254. Lalu kita enter. Nah, untuk DNS server ini kita masukkan DNS Google. Nah, DNS Google yaitu 8.8.8 sampai 4.4. Nah, itu silakan kalian lihat lagi. Kalau kita enter, wah, ada kesalahan, mohon maaf. 8. Oke, kita 8.8.4 kali. Oke, nah, list time ini itu DHCP ini akan berlaku untuk berapa lama atau peminjamannya berapa lama. Kita set saja 3 day. Ini nggak tahu apakah 3 day atau apa artinya, tapi kita set aja di 3. Langsung kita enter. Nah, DHCP server sudah beres.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan IP root dengan cara kita ketik IP root add gateway sama dengan, nah, gateway di sini kita masukkan, tadi kan sudah PC saya, berarti kita masukkan yang internet. Kita masukkan 192.168.10.1 enter. Dengan ini gateway sudah kita setting. Nah, selanjutnya kita akan setting IP firewall. Kita ketik IP firewall NAT add chain sama dengan src NAT, kalau tidak salah src NAT outstrip interface sama dengan kita masukkan internet. Action Masquerade. Masquerade, maaf, bukan Quarade. Lalu enter, dan IP firewall sudah terset. Dengan ini untuk konfigurasi awal sudah selesai. Lalu kita akan langsung masuk ke web proxy. Baiklah, setelah ini karena konfigurasi awal dari ininya sudah selesai, maka kita akan langsung masuk ke web proxy. Kita close terminalnya, lalu kita pilih IP. Di bawah ada web proxy. Kita klik web proxy, maka akan muncul. Setelah muncul setting dari web proxy, sekarang cukup mudah. Kita tinggal klik enable. Nah, cache on disk-nya kita checklist juga. Nah, max cache-nya kita atur sesuai keinginan. Sebagai contoh, saya atur di 100.000. Nah, untuk setting seperti ini sebenarnya sudah mengaktifkan web proxy-nya, tetapi secara manual. Setelah kita selesai dengan pengaturan seperti ini, yaitu kita checklist enable, portnya 8080, cache administratornya kita set di webmaster, max cache kita set dengan sesuai keinginan masing-masing, dan sisanya tinggal kita sesuaikan juga. Nah, lalu kita tekan OK. Nah, setelah itu apabila ingin menyetelnya secara auto, yaitu tidak perlu kita setting di browsernya, kita ke IP, lalu ke firewall dan NAT. Nah, di sini kita tambah. Nah, bisa kita lihat yang tadi kan src NAT, sekarang kita pilih DST NAT. Kita DST NAT, lalu source address-nya kita masukkan address PC saya, yaitu 192.168.11.1. Mohon maaf, bukan 1.0/24. Setelah itu kita set protokolnya menjadi 6 TCP dan DST portnya kita masukkan 80. Nah, setelah ini kita pindah ke folder action. Nah, di sini accept, kita rubah menjadi redirect. Nah, to port ini kita tadi sudah di web proxy, kita masukkan to portnya 8080. Lalu kita pilih apply dan OK. Setelah itu kita akan mencoba memblokir kontennya. Kita kembali ke menu IP dan web proxy. Nah, di sini kita klik akses. Nah, lalu kita tambah
Nah, setelah muncul menu seperti ini atau pilihan seperti ini, lalu kita isikan pathnya. Sebagai contoh, kita masukkan path download. Nah, di sini kita ingin download ini apakah kita izinkan atau tidak, kita pilih, kita coba di deny dan terakhir oke. Nah, untuk materi web proxy mungkin dicukupkan sampai di sini. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.